ini sepak bola penting. Karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Vietnam ngamuk. Niat ingin main keras di final Piala AFF U23 2025, panitia malah gunakan VAR. Timnas Indonesia U23 bernapas lega. Final Piala AFF U23 2025 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia U23 dengan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dipastikan akan berlangsung panas. Vietnam yang sejak awal turnamen bermain keras dan penuh determinasi, dikabarkan sempat ngamuk ketika mendengar keputusan mendadak dari panitia AFF untuk menggunakan teknologi Video Assistant Referee (AR) pada laga final. Sebuah kebijakan yang belum digunakan sejak babak grup hingga semifinal. Keputusan ini mendapat respons keras dari kubu Vietnam. Media lokal negeri Bintang Emas, seperti Bongda dan Zing News, menyebut keputusan ini sebagai bentuk keberpihakan tersembunyi kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah. Bahkan, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF sempat melayangkan protes resmi kepada AFF meminta klarifikasi tentang waktu pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap konsistensi turnamen. Namun, bagi Timnas Indonesia U23, keputusan ini justru menjadi angin segar. Pelatih Gerald Van Burg menegaskan bahwa penggunaan VR akan menjadi bentuk keadilan bagi semua pihak, sekaligus perlindungan terhadap para pemain dari aksi-aksi berbahaya yang selama ini kerap dilakukan Vietnam. Kami sudah berkali-kali menjadi korban pelanggaran keras dari Vietnam. Saya tidak akan mengungkit masa lalu, tapi semua bisa lihat bagaimana mereka bermain di semifinal melawan Thailand. Ada sikutan, injakan, bahkan sliding dua kaki. Saya lega VAR akan digunakan, karena pemain saya harus dilindungi, ujar Van Burg dalam sesi konferensi pers jelang laga final. Jika mereka mau keras, kita lebih keras, tapi jangan mencederai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga memberikan pernyataan tegas terkait potensi permainan kasar Vietnam. Dalam wawancara eksklusif bersama wartawan usai latihan tim di Stadion Madia Senayan, Erick menegaskan bahwa Timnas Indonesia siap melawan gaya bermain agresif Vietnam, namun dengan cara yang cerdas dan bermartabat. Saya sudah katakan ke anak-anak, jangan gentar. Kita ini tuan rumah, jangan sampai diinjak harga diri kita. Kalau mereka mau keras, kita harus lebih keras. Tapi bukan mencederai, bukan menjegal masa depan. Main keras itu boleh, asal sportif dan sesuai aturan, ujar Erick yang datang langsung memantau latihan Garuda Muda. Erick juga menegaskan bahwa keberadaan VAR bukan untuk melemahkan tim manapun, melainkan demi memastikan pertandingan berjalan adil dan tidak ada drama kotor yang bisa mencederai semangat sportivitas ASEAN. Vietnam harusnya berterima kasih. Ini demi keselamatan semua. Kita ingin juara, tapi juga ingin menang secara terhormat, tegas Erick. Dukungan Presiden Prabowo, sepak bola adalah harga diri bangsa kita. Tak hanya dari federasi dan tim pelatih, dukungan juga datang dari orang nomor satu di Republik Indonesia. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pernyataan tegas dari Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Sepak bola adalah bagian dari harga diri bangsa kita. Saya sangat mendukung perjuangan anak-anak kita. Saya sudah sampaikan ke Menpora, ke PSSI, bahkan kalau perlu saya sendiri akan ikut pantau latihan mereka. Karena ini bukan sekadar olahraga, ini simbol dari semangat bangsa Indonesia, ujar Prabowo dalam sambungan video bersama Ketua PSSI. Pernyataan ini disambut tepuk tangan dari para pemain yang sedang berada di lapangan latihan. Beberapa di antaranya bahkan mengaku semakin semangat dan merasa dijaga oleh perhatian penuh dari pemimpin negara. Gila ya, baru kali ini latihan dipantau Presiden. Bangga banget, ujar Jeans Raven sambil tertawa. Garuda Muda siap tempur, komposisi terbaik diturunkan. Skuad Garuda Muda asuhan Gerald Van Burg siap turun dengan kekuatan penuh. Duet bek tangguh Muhammad Ferrari dan Kakang Rudianto yang menjadi tembok pertahanan utama dipastikan tampil sejak menit pertama. Di sektor tengah, Rayhan Hanan akan menjadi motor serangan bersama Doni Tri Pamungkas dan Arhan Fikri. Lini depan akan dipercayakan pada bomber muda sensasional Jeans Raven yang kini menjadi top skor sementara turnamen dengan sementara itu, sektor penjaga gawang masih menjadi perdebatan hangat. Kiper utama Cahya Supriyadi mengalami cedera ringan saat alternatif lainnya adalah Ardian Syah atau kiper muda Alfarizi Buffon yang tampil gemilang saat melawan Myanmar di fase grup. Siapapun yang main, kita akan tampil maksimal. Kita tidak boleh beri celah ke Vietnam. Kita bermain di rumah sendiri, di depan rakyat kita. Ini bukan hanya soal trofi, ini soal sejarah, kata Kakang Rudianto dengan mata berbinar. Vietnam geram, tapi tak gentar.
Di sisi lain, Vietnam tak tinggal diam. Pelatih kepala mereka, Nguyen Quoc Tuan, dalam sesi wawancara menyatakan bahwa pihaknya siap tampil maksimal meski kecewa dengan penggunaan VR. Kami kecewa, tentu saja. Tapi kami profesional. Vietnam akan bermain seperti biasanya, dengan gaya kami. Kalau Indonesia takut, itu urusan mereka, tegas Nguyen sambil tersenyum sinis. Beberapa pemain Vietnam bahkan menyindir Indonesia di media sosial. Salah satu gelandang mereka, Pham Van Thanh, menulis di akun pribadinya, "Kalau takut dilanggar, jangan main bola. Main catur saja." Close quote. Pernyataan ini langsung dibanjiri komentar dari netizen Indonesia. Bahkan tagar "main catur saja" sempat menjadi trending topik di media sosial X, dulu Twitter Indonesia, dalam waktu 2 jam setelah cuitan tersebut muncul. Suasana jelang laga final, GBK siap meledak. Stadion utama Gelora Bung Karno akan jadi saksi pertarungan besar dua kekuatan ASEAN yang tak pernah akur di lapangan. Panitia pelaksana menyebut seluruh 28.000 tiket sudah habis hanya dalam waktu 9 jam setelah dibuka. PSSI dan pihak keamanan juga telah berkoordinasi untuk memastikan keamanan ketat, mengingat beberapa insiden provokasi sempat terjadi pada laga semifinal Vietnam versus Thailand. Ribuan supporter Vietnam dikabarkan akan datang langsung ke Jakarta menggunakan pesawat charter. Sementara itu, supporter Indonesia sudah mempersiapkan koreografi tifo bertema Garuda Tak Terjinakkan dengan ilustrasi Garuda memecah rantai penjajahan dan menaklukkan naga merah. Ini bukan hanya final biasa, ini semangat Asia Tenggara dan Indonesia harus menang, ucap Andra Permana, koordinator Tifonesia, kelompok supporter kreatif Indonesia. Target juara, harapan untuk generasi emas. Gelar juara Piala AFF U23 2025 akan menjadi gelar pertama bagi Indonesia sejak terakhir kali menjuarai turnamen ini pada 2019. Lebih dari sekadar trofi, kemenangan atas Vietnam akan menjadi momentum kebangkitan generasi muda yang kini menjadi tulang punggung masa depan timnas senior. Open quote, "Kami tidak akan main-main. Kita harus juara untuk rakyat Indonesia," tegas pelatih Gareth Van Berg sambil mengepalkan tangan di akhir sesi konferensi pers. Close quote. Kemenangan atas Vietnam di final nanti akan menjadi jawaban atas segala keraguan, cibiran, dan luka masa lalu. Tidak hanya untuk para pemain muda, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang terus menaruh harapan pada timnas. Final akan digelar malam ini pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung di seluruh platform nasional. Dengan dukungan penuh dari rakyat, Presiden hingga semesta sepak bola, Timnas Indonesia U23 kini tinggal selangkah lagi menuju kejayaan di rumah sendiri. Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi.